Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai energi potensial listrik. Nanti untuk memperjelas saya akan memberikan contoh soal yang cukup. Nah, apa sebenarnya energi potensial listrik? Energi potensial listrik itu adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan partikel bermuatan listrik dari titik jauh Taingga ke titik lain yang berjarak tertentu dari partikel bermuatan lain yang sejenis. Nah, ini ada kata-kata di jauh Taingga. Taingga itu sebenarnya kan nggak jelas ya. Taingga itu dimaksudkan untuk menyatakan nilai yang terlalu besar dibandingkan dengan nilai yang lain. Nah, misalkan saya memindahkan muatan Q2 dari jarak 1 km ke jarak 1 cm dari muatan lain. Nah, 1 km dengan 1 cm tentu saja jauh lebih besar 1 km. Berarti kalau begitu bisa dianggap 1 km itu adalah jarak yang tak berhingga. Artinya sangat jauh sekali dibandingkan dengan jarak 1 cm. Nah, itu yang dimaksudkan jarak tak berhingga gitu ya. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik di sini Q2 mula-mula di jarak jauh Taingga. Dia mau dipindahkan menuju muatan Q1. Di mana Q2 ini muatannya positif, sedangkan Q1 juga positif ya. Jadi dipindahkan hingga jarak R dari Q1. Jadi jaraknya tertentu dari Q1. Dan sekali lagi muatan ini sejenis ya. Coba perhatikan, ini arah perpindahannya ke kiri. Sedangkan gaya kulumnya ke kanan pada Q2. Loh kok ke kanan? Ya jelas, karena Q1 bermuatan positif, Q2 ini bermuatan positif. Kalau positif ketemu positif kan tolak menolak. Jadi gaya kulum pada Q2 itu arahnya ke kanan, ya. Sedangkan perpindahannya itu arahnya ke kiri. Karena gaya ke kanan, arah perpindahannya ke kiri, berarti gaya kulum itu melakukan usaha negatif. Nah, sesuai dengan definisinya, energi potensial listrik itu adalah usaha untuk memindahkan muatan. Rumus usaha itu sebenarnya F kali S. Cuma jaraknya di sini disimpulkan R. Jadi akhirnya F kali R. Loh kok pakai integral? Jawabannya karena di sini kita memindahkan dengan jarak yang berubah terus. Nah, jaraknya itu variabel berubah sehingga kita ngitungnya harus pakai integral. Jadi integral dari Taingga sampai R F dr, di mana F itu gaya kulum interaksi dua muatan tersebut. Kenapa ada minus di sini? Jawabannya karena arah perpindahan melawan gaya kulumnya, gitu ya. Kalau arah perpindahan melawan gayanya, maka usaha yang dilakukan gaya itu pasti negatif. Makanya di sini tandanya negatif. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Gaya kulumnya itu adalah kaki Q per R kuadrat atau sering dibaca kaki Q remuk-remuk. Gitu ya. Nah, karena kaki Q ini adalah bilangan atau konstan, bisa keluar dari tanda integral. Nah, ini saya keluarkan, sehingga di dalamnya tinggal 1/R kuadrat aja. Nah, terus kemudian saya sederhanakan menjadi R pangkat min 2 di sini. Boleh kan ya? Dinaikkan. Jadi R pangkat min 2. Nah, terus kemudian saya integral ini. Kalau diintegral berarti pangkatnya naik 1, kemudian pangkat menjadi pembagi. Jadi hasilnya R pangkat min 1 per min 1. Nah, min ketemu min, ini jadinya plus ya. Jadi plus ini kaki 1 Q2. Nah, R pangkat min 1 itu sama aja dengan 1/R. Nah, R kita masukkan sini, terus dikurangi dengan R diganti Taingga. Jadi ini artinya 1/R dikurangi dengan 1/Taingga. Nah, 1/Taingga itu 0. Kalau 0 berarti akhirnya kita dapatkan EP-nya adalah kaki 1 Q2 per R. Kaki Q remuk, gitu ya. Ini mirip dengan gaya kulum rumusnya. Kalau gaya kulum itu kaki Q remuk-remuk. Tapi kalau EP kaki Q remuk, gitu aja ya. Jadi R-nya pangkat 1. Nah, saya geser sini ya. Nah, EP itu menyatakan energi potensial listrik satuannya Joule. K itu konstanta kulum. Kalau di udara ya K-nya diisi 9 kali 10 pangkat 9 itu ya. Kemudian Q1, Q2 adalah muatan partikel 1 dan 2, satuannya kulum. Sedangkan R itu jarak partikel 1 dan 2, satuannya adalah meter. Oke, EP itu adalah besaran skalar ya. Skalar. Jadi bukan vektor, ini besaran skalar. Dia hanya punya nilai, tidak punya arah. Nah, sehingga nanti kalau menjumlahkan, jadi penjumlahannya itu secara aljabar biasa. Nah, kemudian tanda min dari muatan ini harus disertakan dalam perhitungan. Jadi tidak boleh dibuang. Nah,
Kalau kita menghitung gaya kulum, medan listrik, tanda min-nya dibuang. Tanda min hanya untuk menentukan arah fungsinya. Tapi di perhitungan energi potensial, tanda min ikut dimasukkan dalam perhitungan. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan latihan soal. Soal yang pertama, dua partikel bermuatan listrik sebesar plus 2 mikrokulum dan plus 5 mikrokulum terpisah pada jarak 10 cm di udara. Jika konstanta kulum diketahui, maka hitunglah energi potensial listrik partikel yang bermuatan plus 2 mikrokulum. Oke, kita jawab ya. Nah, diketahui dalam soal muatan pertama 2 mikrokulum itu 2 kali 10 pangkat min 6 kulum. Partikel yang kedua bermuatan 5 mikrokulum 5 kali 10 pangkat min 6 kulum. Perhatikan, kalau muatannya positif, tanda plus tidak perlu dituliskan di sini, tidak masalah ya. Nah, jarak dua partikel itu adalah 10 cm, 0,1 meter. Nah, EP yang dimiliki oleh muatan 2 mikrokulum atau dimiliki oleh Q1, ya sama dengan Q2, sama nilainya, yaitu sebesar EP sama dengan K Q1 Q2 per R. Kita tinggal masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 2 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya 5 kali 10 pangkat min 6, dibagi dengan R-nya 0,1. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 0,9 Joule. Nomor 2, 2 buah ion H+. Nah, E itu adalah muatan elementer 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum, mula-mula diam dan terpisah pada jarak 2 pm. Satu sama lain di udara. Jika konstanta kulum 9 kali 10 pangkat 9, maka hitunglah kecepatan masing-masing ion pada saat berjarak 5 pm. Nah, massa H+ di situ diketahui 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, mari kita jawab ya. Nah, pertama, kedua partikel itu berjarak R1 ya. Tapi partikelnya identik sama. Di sini H+, ini juga H+. Muatannya di sini Q, di situ juga Q ya. Awalnya diam, berarti V1 0, di sini juga V1 0. Kemudian dia akan mendapatkan gaya kulum yang saling berlawanan gayanya. Jadi Q yang kiri ditolak Q yang kanan ditolak oleh Q yang kiri. Jadi gaya kulum saling menjauhi seperti ini. Sehingga nanti kedua muatan itu akan bergerak saling menjauh. Hingga pada jarak R2. Nah, ketika jaraknya R2, berapa V2-nya? V2 masing-masing dari ion itu. Oke? Diketahui dalam soal muatan H+ itu sama dengan muatan elementer, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Sedangkan R1 itu 2 pm. PM itu pikometer ya. Piko itu 10 pangkat min 12. Nah, ini meter. Kalau R2-nya 5 pm, 5 kali 10 pangkat min 12 meter. Jadi 1 pm, 1 pikometer itu 10 pangkat min 12 meter. Nah, pada jarak R1 di sini kecepatannya tidak ada, diam mula-mula ya. Nah, terus kemudian R2-nya sekian ditanya V2-nya. Jadi, kecepatan saat terpisah pada jarak R2 ini. Nah, kita tahu bahwa di sini ada energi potensial antara dua ion ini. Jadi, ada energi potensial awal, ada energi potensial akhir. Energi potensial awal pada jarak R1, energi potensial akhir pada jarak R2. Jadi, di sini punya EP1, di sini punya EP2. Berarti terjadi perubahan EP di sini, terjadi perubahan energi potensial listrik sistem. Karena jaraknya berubah ini. Nah, perubahan energi potensial listrik sistem itu akan berubah menjadi energi kinetik. Jadi, ini untuk jadi energi kinetik hingga berubah kecepatan dua ion itu. Jadi, delta EP12 itu sama dengan delta EK21. Jadi energi itu sifatnya kekal ya. Jadi energi potensialnya bisa berubah menjadi energi kinetik. Oke, nah sekarang delta EP12 itu berarti EP1 dikurangi dengan EP2, sedangkan delta EK21 itu EK2 dikurangi EK1. EP1 itu adalah ketika berjarak R1, EP2 ketika berjarak R2 ya. Nah, sedangkan EK1 ini awalnya kan diam ya. Karena awalnya diam berarti EK1-nya 0. Nah, sekarang coba EP1 itu kaki kuadrat per R1, EP2 itu kaki kuadrat per R2. Nah, ini kan rumusnya kakiku remuk, ya toh? Nah, Q1, Q2 itu sama, Q. Jadi, Q kali Q kuadrat kan. Q1 sama dengan Q, Q2 sama dengan Q. Jadi, Q1 kali Q2 itu Q kuadrat.
Nah, EP2 kaki kuadrat per R2 ini ya. EK2, perhatikan, energi kinetik pada posisi R2, pada jarak R2, ini adalah energi kinetik yang dimiliki oleh ion H+ yang kiri maupun ion H+ yang kanan. Jadi ion H+ yang kiri energi kinetiknya setengah mv2 kuadrat. Nah, sedangkan ion H+ yang kanan energi kinetiknya setengah mv2 kuadrat ya. Nah, ini jangan bingung kenapa ini ada dua energi kinetiknya. Memang ini kan ada dua ion ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian ini saya sederhanakan, yang kiri jadi kaki kuadrat dalam kurung 1/R1 min 1/R2, sedangkan yang ini jadi mv2 kuadrat. Oke, sekarang saya sudah menemukan persamaan ini, saya geser aja ke atas ya. Saya geser seperti ini. Nah, terus kemudian kita lanjut. Ini bisa saya tulis kaki kuadrat per M dalam kurung 1/R1 min 1/R2 V kuadrat. Karena M-nya saya seret ke ruas kiri. Nah, sehingga nanti V2-nya saya dapat akar kaki kuadrat per M dalam kurung 1/R1 min 1/R2. Nah, saya seret ke atas ya, seperti ini. Saya seret aja ke atas. Nah, perhatikan baik-baik di sini Q kuadrat bisa dikeluarkan. Jadi Q dikeluarkan dari tanda akar ya. Akar K per M dalam kurung. Gitu ya. Oke, kita tinggal menghitung. Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Saya masukkan di sini ya. K-nya adalah konstanta kulum. M-nya masanya tadi, ini saya masukkan. R1, R2 saya masukkan. R1-nya ini, R2-nya saya masukkan juga di sini. Dan saya hitung, jebret. Hasilnya adalah 2,02 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Nah, itulah kecepatan masing-masing ion H+ ketika berjarak 5 pikometer. Nomor 3, 4 buah partikel A, B, C, D masing-masing bermuatan plus 2 mikrokulum, min 2 mikrokulum, plus 5 mikrokulum, dan min 1 mikrokulum terletak pada titik sudut bujur sangkar A, B, C, D. Hitunglah energi potensial listrik muatan di titik A saja ya. Jadi ini energi potensial yang dimiliki oleh muatan yang di A saja. Oke, kita jawab ya. Nah, kita cari dulu jarak RAC ini berapa. Jarak A ke C pakai Pitagoras, yaitu akar 10 kuadrat plus 10 kuadrat ya. Nah, ini hasilnya adalah 10 akar 2 cm. Nah, muatan di A sudah diketahui, muatan di B tahu, terus kemudian muatan di C juga sudah tahu, di D juga tahu ya. Nah, terus kemudian kita cari EP antara A dan B, interaksi antara A dan B ini ya. Jadi kakiku remuk. Tapi jaraknya pakai jarak AB di sini ya. Jadi QA-nya dimasukkan, K-nya jelas ini ya. Nah, Q-nya masuk, QA, QB-nya juga masuk. Ini mikro 10 pangkat min 6. Saya masukkan di sini. Sedangkan jaraknya 10 cm itu 0,1 ya. Jaraknya ini 10 cm, 0,1. Nah, kalau kita hitung berarti ini 4 kali 9 36, 10 pangkat min 11, 10 pangkat min 2 berarti minus 0,36 Joule ya. Nah, EP antara A dengan D kita hitung. Ya, A dengan D berarti K QA QD per RAD. K-nya kita masukkan, QA kita masukkan, QD kita masukkan ya. Ya, ini QA-nya. Nah, ini adalah QD-nya. Nah, dibagi dengan jarak A dengan D 10 cm atau 0,1 meter. Nah, ini min 2 kali 9 min 18 dikalikan 10 pangkat min 2 ya. Karena ini min 12 ya kan, min 12, min 11 kali 10 pangkat 9. 10 pangkat min 2 kali 18. Jadi min 0,18 Joule. Nah, terus kemudian EP antara A dan C juga kita hitung. Jadi AB sudah, AD sudah, AC sekarang. Nah, EPAC itu adalah kaki AQC per RAC ya. Jadi K-nya saya masukkan, QA saya masukkan, ini ya QA-nya. Nah, sedangkan QC-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan jarak antara A dan C itu adalah 10 cm. Ini sama aja dengan 0,1 akar 2 meter ya, dimeterkan ini. Oke, hasilnya adalah 0,64 Joule. Nah, ini sudah saya temukan ya. Ini hasil-hasilnya EPAB, EPAD, EPAC. Nah, terus saya geser ke sini. Nah, sekarang kita hitung energi potensial listrik dari muatan di A itu adalah jumlahan dari EPAB, EPAD, EPAC. Jadi kita tinggal masukkan EPAB min 0,36, EPAD min 0,18, EPAC 0,64.
Nah, kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 0,1 Joule. Nomor 4. 3 buah partikel A, B, dan C masing-masing bermuatan 3 mikrokulum, min 4 mikrokulum, dan plus 5 mikrokulum. Terletak pada titik sudut segitiga ABC. Siku-siku di titik B. Nah, ini siku-sikunya di sini ya. Hitung energi potensial listrik sistem. Jadi yang tanyakan energi potensial listrik sistem. Nah, kita jawab. Nah, kita cari dulu jarak RAC itu berapa. Jelas ini pakai Pitagoras. Akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat ya. Hasilnya adalah 5. Jadi 3, 4, 5. Ini triple Pitagoras. Nah, QA-nya muatan di A 3 mikrokulum. QB-nya adalah min 4 mikrokulum. QC-nya adalah 5 mikrokulum. Ini yang diketahui dalam soal ya. Nah, sekarang kalau mencari EP sistem itu berarti setiap pasangan dihitung. EP setiap pasangan. Jadi EP pasangan itu AB, AC, terus BC. Nah, ada 3 ya kombinasi pasangannya. Jadi kalau begitu EP A dengan B itu adalah KQA-QB per RAB. Jadi ini K-nya saya masukkan, QA saya masukkan, 3 kali 10 pangkat min 6, sedangkan QB-nya minus 4 kali 10 pangkat min 6. Dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya di sini adalah min 3,6. 3-nya soalnya dicoret ini ya. 4 kali 9, 36 kali 10 pangkat min 1 kan ini ya. 10 pangkat min 1. Jadi min 3,6 Joule. Begitu ya. Harap diperhatikan baik-baik bahwa sekali lagi ini tanda minus tidak boleh dibuang. Ya, tanda minus itu harus dimasukkan apa adanya karena EP ini penjumlahannya secara aljabar biasa, jadi tanda minusnya dipakai, tidak dibuang. Nah, terus kemudian EPAC. Nah, EPAC itu adalah EP antara A dengan C, ya berarti KQA/QC per RAC. AK-nya sudah diketahui, QA 3 kali 10 pangkat min 6, QC-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, RAC itu 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini dimeterkan ya. Ini senti jadi meter kali 10 pangkat min 2. Jadi ini 5-nya habis, 3 kali 9, 27. 27 kali 10 pangkat min 1 kan ini ya. Ini min 12, 10 pangkat min 10. Iya, 10 pangkat min 1. Berarti 2,7 Joule. Nah, terus kemudian EP B dengan C. Nah, ini kombinasi yang terakhir ya. Jadi EP B dengan C, KQB QC per RBC. Nah, K-nya sudah tahu, masukkan. QB-nya adalah min 4 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan QC-nya 5 kali 10 pangkat min 6. Terus kemudian RBC, jarak RBC itu 4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 2. 4-nya kita coret. Jadi 5 kali 4, 45. 45 kali 10 pangkat min 1 di sini ya. Jadi min 4,5 Joule. Nah, sekali lagi perhatikan tanda min-nya dimasukkan loh ya, jangan dibuang. Jadi EP sekali lagi besaran skalar, bukan vektor. Penjumlahnya secara aljabar biasa. Oke, ini sudah kita temukan tadi hasilnya. EPAB segini, EPAC sudah tahu, EPBC tahu. Nah, EP sistem itu adalah EPAB ditambah dengan EPAC ditambah dengan EPBC. Nah, berarti EPAB min 3,6, EPAC 2,7, EPBC min 4,5 Joule. Nah, ini kalau saya jumlahkan, EP sistem ketemunya adalah minus 5,4 Joule. Nah, perhatikan, energi potensial listrik itu bisa positif, bisa negatif. Kebetulan ini ketemu negatif ya, jadi minus 5,4 Joule. Physics is very easy and fun.